Resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di bulan puasa, masa Ketum Pria Parubaya terduga pelaku curanmor. Satu tahun lebih hilang tanpa kabar, pasangan suami istri asal Pesawaran, Lampung dipastikan jadi korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang. Polisi Israel menyerang puluhan jemaah yang sedang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem sebelum subuh waktu setempat. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Camar Hendra, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi pada pagi hari ini pemirsa, diduga tangki bensin bocor. Sebuah mobil ludes terbakar di Cianjur, Jawa Barat Selasa malam. Kobaran api membakar seluruh kendaraan jenis sedan dengan plat nomor F1243PM di Jalan Raya Mangunsarkoro, Cianjur. Pada saat kejadian, sopir mobil langsung keluar menyelamatkan diri. Kebocoran pada tangki bensin diduga penyebab kebakaran karena terdapat bahan bakar yang keluar dari bawah mobil. Untuk memadamkan api, 2 unit mobil damkar dikerahkan dan arus lalu lintas sempat ditutup sementara saat proses pemadaman. Semua lihat masih buka pintu mobil, apinya gede, pada panik semua. Akhirnya lari ke tank itunya, apinya. Kayaknya dari bensin. Pemirsa, kebakaran melanda pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau, serta menghanguskan sebuah apotik di Surabaya, Jawa Timur. Kerugian akibat kebakaran itu mencapai ratusan miliar rupiah. Kebakaran terjadi di apotik Kimia Farma, Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang. Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, listrik di kompleks apotik sempat padam, kemudian terlihat api di atap bangunan apotik. Selain apotik juga terdapat koperasi dalam satu kompleks lokasi yang terbakar. KK 1245 dari unit Brudo sudah sampai di sini, jadi 4 menit aja respon time kami. Cuma tadi api sudah sangat besar dan karena bahan yang terbakar ini bahan mudah terbakar semua. Jadi api ada di lokasi tengah, karena yang paling parah di posisi tengah. Tidak ada perambatan, alhamdulillah tidak ada korban juga karena karyawannya sudah keluar semua. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran, kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya sempat ditutup ke arah Jalan Wonokromo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ratusan kios di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Namun, banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api tidak hanya menghanguskan lantai 1 mall, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga disebabkan banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Kebakaran bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau diterjunkan. Di salah satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria Parubaya diamuk massa di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warga menuding pria tersebut pelaku pencurian motor yang meresahkan karena marak terjadi di bulan puasa.
Puluhan warga berkumpul untuk melihat pria parubaya yang diduga oknum pencurian motor. Pria ini diamankan polisi usai sebelumnya dihajar warga yang kesal karena maraknya pencurian motor di RW 2 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Berbekal keterangan dari sejumlah saksi, terduga pelaku digerebek warga di kediamannya. Sebelumnya, aksi terduga pelaku pun sempat dicurigai warga saat kedapatan menuntun sepeda motor warga setempat. Ada si korban, nama Gali, datang nanya motor, mas lihat motor nggak? Saya bilang motor apaan? Mio warna hitam. Saya kasih unjuk, itu dia yang tadi dibawa oleh pelaku tersebut. Pelaku digerebek oleh anak-anak Taruna di kediamannya. Diketahui terduga pelaku merupakan warga RW sebelah. Selama setahun terakhir, 15 kasus kehilangan motor terjadi di RW 2 Cipinang Besar Utara. Dia itu memang bukan warga RW 2, warga RW sebelah. Cuma memang yang menangkap itu dari warga RW 2 yang telah mendapatkan kabar ada kehilangan motor beberapa akhir-akhir ini. Sebelum saya dalam setahun sampai mungkin 15 motor. Guna pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor langsung dibawa ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Kericuhan akibat petugas membubarkan massa. Kericuhan terjadi saat petugas kepolisian berusaha membubarkan paksa mahasiswa yang nekat memblokir jalur bus Transjakarta di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa yang menolak dibubarkan mencoba bertahan dengan sekuat tenaga. Akibatnya, aksi saling dorong, saling tarik hingga nyaris baku hantam pun tak terhindarkan. Meski sempat terlibat kericuhan, massa mahasiswa akhirnya berhasil dipukul mundur hingga jalur Transjakarta yang sedari tadi disisakan petugas untuk arus kendaraan kembali bisa dilalui. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kekesalan mereka atas disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa menilai undang-undang tersebut tak hanya semakin menyengsarakan masyarakat, khususnya para pekerja. Di bulan suci Ramadan ini kami terus menggaungkan perjuangan kami untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun akhirnya kita telah didesak oleh aparat untuk dibubarkan, kebebasan berekspresi ditahan. Hal-hal yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan, yaitu bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Meluapkan aspirasinya, mahasiswa bahkan sempat membakar ban bekas sambil berorasi dan juga memasang beragam spanduk aksi di pagar gedung DPR. Mereka mendesak agar DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Pagi akan segera kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan